Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Kamto Cah Angon. Kali ini akan menampilkan obrolan teras dengan seorang guru SMP Negeri 17 Bekasi yang telah mengabdikan diri lebih dari 25 tahun sebagai seorang guru. Mudah-mudahan pengalaman dan kisahnya menjadi motivasi dan menginspirasi untuk para generasi yang ingin mengabdikan diri sebagai guru yang sejati. Langsung saja kita lihat dan saksikan Ibu Susiana yang telah mengabdikan diri untuk negeri sebagai seorang guru. Dengan kata pembuka, burung gelatik hinggap di pohon kelapa. Kelapa muda, enak rasanya. Bu guru cantik nan mempesona, siap berkisah tentang pengalamannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya buka ya. Terima kasih Pak Sukamto atas kunjungannya ke sekolah. Mengenai pertanyaan bagaimana menjalani profesi sebagai seorang guru. Alhamdulillah saya jalani dengan nikmat dan saya syukuri apa yang telah Allah berikan sebagai profesi seorang guru. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau soal cita-cita sebagai guru, kalau boleh jujur, awalnya memang tidak terpikirkan memiliki cita-cita seorang guru.
Hanya waktu itu, ketika itu saya berpikiran bahkan cita-citanya adalah sebagai seorang perawat, tetapi Allah mengarahkan saya menjadi seorang guru, dan alhamdulillah cita-cita apapun yang kita jalani, insya Allah itulah yang terbaik yang sudah dipilih oleh Allah. Dan sekarang menjadi sebuah cita-cita, mungkin bahkan mudah-mudahan ya generasi muda bisa melanjutkan cita-cita menjadi seorang guru, khususnya seorang perempuan. Kalau alasannya hingga kini saya menjadi seorang guru, karena sudah dinikmati, sudah saya nikmati menjadi seorang guru, dan sangat menyenangkan menjadi seorang guru sampai saat ini, ya, sampai saat ini masih menyenangkan. Kemudian soal profesi apa ya, Bapak menanyakan soal profesi, pernah menjalani profesi lain? Oke. Saya pernah sebelum menjadi seorang guru, ketika itu saya kuliah di IKIP Bandung, kalau sekarang UPI ya. Saya sempat bekerja di sebuah perusahaan selama 1 tahun sebagai sekretaris dan apalah namanya dulu, saya lupa. 1 tahun saya jalani di sebuah perusahaan. Kemudian apa ya? Bapak menanyakan apa lagi, Pak? Perasaan saat pertama kali saya mengajar. Ya, namanya usia masih muda, di usia 20 sekian saya bekerja pertama kali menjadi seorang guru, itu ada deg-degan, tapi insya Allah waktu itu saya ingat waktu itu pertama masuk kelas, karena saya sudah biasa menghadapi banyak orang, itu tidak menjadi sebuah kesulitan. Hanya yang menjadi kendala waktu itu adalah materi yang akan saya sampaikan, itu masih repot, kebingungan lah saya waktu itu. Kenapa kebingungan? Karena bukan bidangnya. Saya waktu itu adalah mengambil jurusan seni tari, tiba-tiba disuruh mengajar bahasa Sunda karena saya orang Sunda. Itu mungkin awal kiprah saya mengajar dan kesulitan di situ. Tetapi di depan anak tetap tidak menunjukkan saya sulit. Tetap saya adalah yang paling bisa di depan anak-anak, itu saja. Pak Kanto. Ya, jadi mata pelajaran yang pernah saya ajarkan itu sudah berbagai macam bidang ya, mungkin waktu itu yang saya ingat sampai hari ini. Ada yang pertama saya mengajar di tahun 88, itu adalah saya langsung ditembak disuruh ngajar bahasa Sunda gitu. Kemudian saya mengajar keterampilan, dan ketika saya pindah mutasi ke Pondok Gede, saya juga ternyata ditugaskan mengajar bahasa Sunda juga, sementara bidang studi saya adalah waktu itu adalah seni budaya dan basicnya seni tari. Di SMP Negeri 17 ini saya memulai dengan mengajar bahasa Sunda, kemudian mengajar keterampilan, mengajar seni budaya, seni musik, kemudian seni rupa, seni tari ya. Bahkan pernah mengajar olahraga. Keterampilan waktu itu keterampilan memasak yang saya ingat, yaitu angkatan pertama di SMP 17 tahun 92, itu keterampilan memasak gitu, yang pernah saya ajarkan atau mengajar bidang studi, berbagai macam bidang studi. Kemudian upaya saya untuk mengajar di sini yang harus saya lakukan, di sini mungkin banyak sekali yang harus saya pelajari. Sampai detik ini saya harus belajar. Masih banyak kekurangan yang harus saya berikan kepada anak-anak pendidik saya di sekolah. Kalau tanpa itu, apalagi sekarang zaman milenial dan IT, itu guru dituntut untuk mampu bahkan bisa mengejar ketinggalan tentang mengajar melalui IT. Bahkan sekarang dengan kondisi saat ini ya mau tidak mau harus bisa teknologi, itu yang
yang harus kami, dalam saya pribadi, yang harus saya pelajari. Ya, kalau yang ini anak-anak yang yang kemampuan rata-rata anak-anak ya bervariasi ya, ada yang high, ada yang low, ada yang rata-rata, namanya anak lah. Tetapi tetap seorang guru tetap bangga kepada mereka yang dulu pertama mengajar. Itu kan ada anak yang bisa dikatakan nyebelin, menyenangkan, ada yang ngeselin guru, tetapi seorang guru tetap bangga kepada mereka. Dulu yang saya ingat, angkatan pertama ada yang namanya Yasin, ada yang namanya Ridwan. Ini memori seorang guru ya, di tahun 92. Sekarang udah berapa puluh tahun sekarang nih, sampai sekarang 28 tahun. Mereka usianya udah di atas 40 tahun, saya masih ingat. Bahkan ada lagi yang di tahun 88, itu namanya Carmila kalau nggak salah, itu di sana lah. Kalau yang di 17 itu tadi saya masih ingat, di angkatan yang pertama itu yang namanya Yasin ada, bahkan sampai sekarang silaturahmi masih tetap bagus. Ada juga yang ketika belajar itu menggoda, artinya menggoda tuh bikin kesel banget, tetapi sekarang menjadi berhasil. Itu kebanggaan seorang guru yang kita bilang, makanya kita seorang guru tidak boleh ngejudge mereka, kamu bodoh, tidak, jangan sampai terucap itu, karena ternyata mereka yang dulu bisa kita katakan ngeyel, ternyata sekarang berhasil. Sukses untuk kalian semuanya yang dulu guru sering marahin kalian, ternyata kalian banyak yang sudah berhasil. Ada juga yang angkatan 95 itu kalau tidak salah 95 apa 96, 95 itu ada Hanita, ada Kelia, ada kita manggilnya emak siapa, Fitri ya. Kemudian angkatan 2000 ada yang Pak RT tuh siapa namanya, Pak RT, halo Pak RT tuh Hermanto ya, ada Carmila yang biasa dipanggil Mimi, itu jadi anak saya sekarang, anak gadis saya. Kemudian OSIS yang lama dan OSIS yang baru, mudah-mudahan ini udah tua nih soalnya lupa nama-namanya, tapi kalau nggak tahu aja insya Allah ingat sama kalian semua. Bahkan sudah ada yang di luar negeri, ada yang menjadi nahkoda. Kenneth, assalamualaikum Kenneth, Ustadz, menjadi nahkoda ya. Kemudian Jati kerjanya di kapal juga. Yang dokter siapa tuh yang dokter itu masih, insya Allah ibu masih ingat sama kalian. Wajah ingat, tapi kalau namanya lupa mohon maaf ya, sudah terlalu lama. Kemudian kalau kesulitan mengajar Pak, ya namanya kita belajar dan mengajar pasti ada kesulitan. Yang dialami oleh saya, cara menyampaikan materi itu juga tetap ada saja kesulitan dalam mengajar. Tidak selamanya kami guru itu paling bagus. Bahkan kami belajar dari anak-anak, bahkan kita mengajar sambil belajar. Anak-anak belajar itu kadang-kadang membawa ilmu untuk kita, menjadi sebuah pelajaran, menjadi ilmu baru. Mereka transfer ilmu lah. Intinya guru mengajar, siswa belajar, tetapi kadang-kadang kami juga dapat pelajaran dari mereka, pelajaran berharga sampai sekarang. Oh, tadi saya lupa, satu yang saya ingat sekali adalah Abi Yoga. Abi Yoga adalah hebat, kamu itu sudah cakep, kemudian punya program yang sangat jelas, dan sekarang kuliah di Jogja. Kemudian dalam hal agama kamu bagus, dan ibu masih ingat sekali kalau guru tidak ada, kamu tetap menemani teman-teman kalian di kelas,
membaca zikir ya, zikir bersama di kelas. Itu Abi Yoga hebat. Terus sukses ya untuk Abi Yoga. Oke, kalau untuk mengatasi rasa jenuh selama mengajar atau mengabdi, memang benar pastilah ada titik jenuh ketika mengajar, terutama saya perjalanan dari rumah ke sekolah yang kurang lebih 11 kiloan. Ada suka duka ya, jenuhnya artinya karena perjalanan jauh tapi ditemani dengan orang yang berbeda-beda. Orangnya tukang ojek sih ya jadi bervariasi lah. Sampai di sekolah ya ketemu teman-teman, menjadi rasa capek itu hilang, lelah itu hilang. Dari rumah ke sekolah ketemu teman. Kemudian begitupun sebaliknya, ketika capek dari sekolah kembali ke rumah ketemu dengan keluarga, hilang rasa capek itu. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika jenuh itu muncul atau rasa itu datang, dengan berolahraga, bersukaria, insya Allah bisa dihempas itu kejenuhan itu. Mungkin itu kalau soal menyelesaikan atau mau apa namanya istilahnya untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Kalau mengatasi kesulitan dalam hal mengajar pasti adalah, tetapi di situ kita tetap belajar dari mereka, dari siapa saja, dari teman, dari rekan, dari sahabat-sahabat saya yang sudah meningkat menjadi seorang kepala sekolah. Contohnya ya Bapak sendiri, Pak Sukamto sebagai kepala sekolah, saya belajar dari Pak Sukamto, belajar dari Pak Untung, teman-teman yang dulu dari 17 juga, kita bersama-sama merintis, membidani sekolah SMP Negeri 17 dari awal sampai detik ini. Ada Pak Toto Suranto, bahkan dulu yang pertama adalah Ibu Mariati. Assalamualaikum Bu Mar, sehat selalu ya Bu Mar. Ibu adalah teman kita dari awal sekolah ini berdiri. Kemudian ada almarhum Pak Eman. Kemudian ada Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi, sehat selalu ya Pak Edi, selalu gagah soalnya berolahraga. Kemudian Pak siapa ya, Pak itu siapa namanya, aduh kalau lupa. Ada Pak Hari Santosa, Pak pengawas. Apakah hari ini tahun ini pensiun apa tahun depan nih Pak Hari Santosa. Kemudian orang Bogor, Bang PI ya, Pak Sapi juga pensiun ya tahun ini. Pak Sapi, assalamualaikum, sehat selalu dan awet muda. Kemudian ada Pak Untung yang sekarang di mana Pak Untung? Di 15 ya Pak Untung yang selalu perlente. Dan sekarang dilanjut oleh Pak Toto Soeharto. Pak Toto sehat selalu ya Pak Toto ya. Nah itu teman-teman kami, teman-teman kita yang the best. Pak Kanto sudah di 15, kemudian ada lagi Pak Toto Suranto di SMP 45. Mudah-mudahan besok dilanjutkan oleh teman-teman kita yang ada di 17 ini. Ada Pak Arif, Bu Sutami, kemudian ada lagi Bu Diat, Pak Adin, dan teman-teman yang masih aktif mengajar, mudah-mudahan bisa menyusul. Dan saya ingat kepada almarhum Pak Adi ya, Pak Adi, Al-Fatihah buat beliau yang juga ikut merintis membesarkan SMP Negeri 17. Semoga beliau sudah tenang di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak Kanto, kalau untuk mengatur waktu, cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan beraktivitas, kita tetap harus, meskipun sudah mengajar, tetap harus belajar. Masih banyak kekurangan dan tetap harus belajar. Aktivitas yang lain ya insya Allah sambil mengajar masih bisa beraktivitas di luar, seperti beraktivitas di lingkungan rumah,
beraktivitas dengan keluarga ya tidak jauh olahraga. Kalau dengan lingkungan biasanya tidak jauh dari ibu-ibu, yaitu ibu PKK ya, aktif di situ. Kalau untuk membagi waktu ada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kalau ada waktu luang dengan teman-teman pun kita berekreasi di waktu libur. Tetap kita jaga kebersamaan kita, kebersamaan teman-teman. Meskipun teman-teman sudah ada yang pindah juga, insya Allah biasanya masih bisa bersilaturahmi. Kalau suka duka yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini, lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Dukanya kalau udah gak punya duit. Kalau untuk anak-anak generasi muda sekarang, jangan takut memiliki cita-cita jadi seorang guru. Insya Allah guru itu mulia, dan guru itu silaturahminya sangat panjang. Bahkan sampai saat ini saya insya Allah masih menjaga silaturahmi ini dengan para alumni dari angkatan yang pertama, yaitu yang lulusan 92 sampai yang angkatan kemarin tahun 2019. Masih saya jalin, bahkan kita punya kumpulan komunitas yang namanya IGLA, Ikatan Generasi Lintas Alumni. Itu di dalamnya adalah lintas dari angkatan ke angkatan. Saya jaga sampai hari ini, insya Allah mudah-mudahan umur saya masih diberi umur panjang, masih bisa melihat para alumni berhasil. Bahkan ada beberapa siswa yang meneruskan profesi kami sebagai seorang guru. Banyak di antaranya ada guru olahraga, siapa pak namanya guru olahraga tuh, guru olahraga di SMA 5 tuh, Lukman ya, halo Lukman, itu juga istrinya alumni sini juga. Dia guru, masih banyak lah guru menjadi profesi guru dari alumni 17 itu. Pokoknya intinya jangan takut bercita-cita menjadi seorang guru. Insya Allah mulia, insya Allah banyak rezeki, banyak saudara itu. Dan awet muda loh jadi guru itu. Ya Pak Kanto juga awet muda. Dukungan dari keluarga dan keberhasilan keluarga. Ya alhamdulillah, sejak saya mengajar menjadi seorang guru, orang tua sangat mendukung. Bahkan beliau bilang, kalau jadi seorang guru, kamu bisa mengajar anak didik, mengajar anak orang lain, juga bisa mengajar anak di rumah, dan mengajarkan suami ya. Dukungannya sangat bagus, alhamdulillah sampai detik ini suami pun mendukung profesi saya, karena itu adalah menjadi sebuah keberhasilan juga, dan alhamdulillah berkat ridhonya juga saya dikaruniai 2 orang anak laki-laki semua. Jadi saya di rumah paling cantik sendiri, nggak ada saingan. Anak saya yang pertama menjadi seorang dokter, dan yang kedua dia lulusan sekolah pendidikan. Apakah dia akan melanjutkan profesi saya menjadi seorang guru, ataukah dia akan mengambil profesi yang lain, sedang beliau jalani. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya teringat kepada almarhum Bapak Maman Supratman ya, Pak Maman dan keluarganya. Almarhum Pak Maman, beliau adalah contoh teladan bagi kami, karena beliau di usia lanjut pun masih semangat mengajar. Itu, dan kepada kalian semuanya, generasi muda di seluruh Indonesia, lanjutkan cita-cita menjadi seorang guru, dan insya Allah negara ini menjadi semakin bagus, semakin baik di tangan kalian para generasi muda yang amanah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.